Perkenalkan, nama saya Nesen Bondar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Dobotunjui, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya bersama Bapak Agusman Jaya Lauli, dan beliau adalah salah satu guru produktif di SMK Negeri Dobotunjui, kompetensi keahlian teknik konstruksi dan perumahan yang mengampu mata pelajaran dasar program keahlian. Baiklah Pak, selamat siang Pak Agusman. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak? Baik, sehat ya, luar biasa. Iya, terima kasih Pak Lauli. Nah, pada hari ini Pak kita akan mengadakan percakapan, yaitu percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bapak. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini Pak adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan observasi Pak itu sebagai persiapan awal Bapak sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Begitu kira-kira Pak. Baik Bapak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sama Bapak. Yang pertama nanti Pak itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti di kelas Bapak Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi berdasarkan dengan tujuan yang setelah saya rencanakan untuk pembelajaran berikutnya, itu tepatnya di semester genap nanti, itu akan saya ambil beberapa, namun dalam hal ini tentunya karena ini akan ada supervisi, jadi nggak mungkin semua saat ini salah satu nanti yang lebih, karena kita hanya 2 kali 45 ya, iya. Jadi saya ambil satu indikat tujuan saja, itu adalah menerapkan konsep gambar bentuk-bentuk bidang, dan mungkin nanti kalau sempat kita akan ke bagian proyeksi ortogonal dan vektorial. Oke Pak, berarti tujuan pembelajaran Bapak di sini yaitu cuma satu Pak ya, yaitu menerapkan persiapan gambar, yaitu tepatnya pada mata pelajaran apa Pak kira-kira? Dasar program keahlian. Oh ya, dasar program keahlian. Baik Pak. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan saat pembelajaran di kelas? Untuk pembelajaran di kelas seperti biasanya, itu akan saya gunakan dengan 2 pengembangan, itu di bidang pengetahuan dan keterampilan. Yang mana untuk pengetahuan tentunya itu berkaitan dengan pembelajaran langsung ya, karena kita di kelas ini lebih ke konsep ya dan pemahaman terkait dengan tujuan tadi. Jadi di sini nanti akan saya lebih fokus ke sana, yang mana tadi di tujuan itu adalah menerapkan konsep ya. Jadi nanti akan saya buat semacam ceramah dan mungkin dengan berbagai media. Untuk keterampilannya itu saya gunakan nanti, ataupun untuk mengembangkan itu saya bisa dengan membuat ya, saya akan memberikan penugasan-penugasan yang mana ini nanti siswa akan terlibat langsung ya. Mereka membuat berbagai gambar dari bentuk-bentuk bidang, begitu juga dengan kalau sempat itu yang bentuk proyeksi ya, itu kira-kira Pak. Oke Pak, berarti Pak di sini yang saya tangkap Pak, berarti nanti ada 2 aspek yang akan Bapak kembangkan, yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan, di mana tadi Bapak jelaskan juga aspek keterampilan ini nanti akan membuat bentuk-bentuk bidang. Baiklah Pak, nah selanjutnya bagaimana kira-kira rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya Pak, atau mungkin model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Baik Pak, untuk media ya, untuk media nanti mungkin saya lebih yang biasa dulu saya gunakan itu dengan menggunakan slide ya, PowerPoint, dan ditambah nanti saya perlukan karena kita ada materinya mungkin dengan menggunakan YouTube ya, dan evaluasi kalau memungkinkan juga saya gunakan Google Form. Oh iya Pak, berarti nanti Bapak akan menggunakan media baik itu YouTube dan juga nanti kalau memungkinkan itu Google Form Pak ya, untuk lembar aktivitas siswa. Nah selanjutnya kalau bagaimana nanti kalau misalnya apakah nanti ketika siswa itu membuat gambar ada buku gambar yang digunakan Pak? Iya pasti, karena biasanya itu kan lebih awal sudah diminta, jadi saya tidak memasukkan ke situ lagi. Terkadang
itu sudah jadi apa namanya itu kewajiban ya untuk mata pelajaran DPK ini. Mhm. Oke Pak, berarti nanti di sini Bapak akan menggunakan buku gambar juga untuk siswa ya. Berarti nanti kira-kira Pak model pembelajaran yang Bapak gunakan nanti itu model pembelajaran apa Pak? Karena di sini nanti ada semacam ceramahnya, kemudian juga ada diskusi dan ada juga mereka membuat produk. Ya, jadi saya ambil yang PJBL untuk modelnya. Oke, berarti Bapak nanti akan menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Nah, bagaimana nanti Pak untuk hasil produknya itu nanti? Apakah nanti ada Bapak kasih atau saran kasih untuk membuat produk itu dalam berbagai bentuk? Contohnya nanti seperti yang saya bilang tadi, menggambar, membuat apa namanya tadi bentuk-bentuk bidang. Yeah. Nah, apakah nanti itu hanya siswa itu hanya membuat di buku gambar atau mungkin nanti pakai apa itu software. Jadi untuk gambar ini nanti karena kita ke tujuannya tadi ke sana, jadi saya rencana itu menggunakan buku gambar dulu yang manual, itu saya kasih pilihan. Kalau memang ada yang sudah cenderung ke sana, ya saya berikan kebebasan di situ. Dan kalau memang juga ada yang sudah mampu ke beberapa bagian yang lain pengembangannya, saya akan gunakan software atau perangkat lunak yang mana itu AutoCAD ya, software. Berarti di sini Pak saya tangkap artinya nanti Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Artinya diferensiasi ini merupakan itu kan ada diferensiasi konten, proses dan juga produk. Nah, dari penjelasan Bapak ini saya tangkap bahwa Bapak ini akan menerapkan diferensiasi produk. Di mana nanti akan ada siswa yang membuat bentuk-bentuk gambar itu di buku gambar biasa dan ada juga menggunakan AutoCAD sesuai dengan kemampuan peserta didik Pak ya. Nah, oke Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut dan di hari apa Pak? Untuk kegiatan pembelajaran karena rencana kan kita akan melaksanakan untuk berikutnya, jadi kita juga menunggu jadwal pendidikan yang baru. Jadi sesuai rencana dulu karena ini kan masih belum pasti sebenarnya. Seperti hari biasanya itu saya masuk di hari Senin, Kamis, Jumat dan Sabtu. Jadi untuk tujuan ini nanti yang indikator ini saya akan masuk ke hari Kamis ya, rencana les 3 dan keempat. Baiklah Pak, berarti Bapak nanti akan melaksanakan pembelajarannya di kelas 10 Pak ya, di kelas 10 TKP, Teknik Konstruksi dan Properti, yaitu tepatnya di hari Kamis rencana Bapak ya, les ke-3 dan les ke-4 sesuai dengan jadwal sebelumnya Pak ya, kalau tidak ada perubahan jadwal. Nah, baiklah Pak, saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu nanti setelah saya mensupervisi Bapak, kita akan melaksanakan lagi percakapan terakhir namanya percakapan pra-observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik yang biasa datang ke sekolah kita Pak, yaitu Ibu Arnila Ulu. Nah sebelum kita akhiri Pak, apa yang menjadi percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Pak? Yang saya dapatkan banyak sih sebenarnya. Jadi punya saja beberapa poin saja. Yang pertama dulu tentunya saya mendapatkan informasi terkait dengan jadwal supervisi yang akan Bapak lakukan di kelas saya, di mana hal ini tentunya akan lebih memberikan waktu ya kepada saya sebagai guru mata pelajaran untuk lebih bersiap lagi dalam merancang pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas ya, terutama pada jam di mana Bapak akan melakukan supervisi nanti. Yang mana di sini juga tentunya saya akan membuat ya pembelajaran itu lebih berdiferensiasi dan untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik tentunya. Oke Pak, baiklah Pak, terima kasih atas tanggapan Bapak. Saya cukup senang jika Bapak sudah bisa memahami dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, tadi saya sudah melihat dari penjelasan Bapak ini bahwa Bapak akan menerapkan diferensiasi produk pada proses pembelajaran Bapak.
Mungkin itu saja Pak untuk pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang Pak Loli dan terima kasih atas waktunya. Ya Pak, terima kasih sama-sama. Saya juga dengan senang hati, yang mana dalam hal ini tentunya akan banyak ya ilmu yang baru akan saya dapatkan terkait dengan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Bapak. Oke. Baiklah, demikianlah percakapan praobservasi yang kami lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata di modul 2.3. Sekian dan terima kasih.